Hafiz Quran Memorization Tool dibuat dalam dua versi personal dan versi laboratorium. Versi laboratorium digunakan untuk pemakaian grup, untuk sekolah, pesantren, lembaga tahfiz seperti rumah tahfiz dan lain sebagainya. Hafiz Quran Memorization Tool versi laboratorium dapat dijalankan di PC atau laptop dengan sistem operasional Windows, Macintosh, atau Linux. Hafiz Quran Memorization Tool adalah program berbasis web yang memiliki 3 account penting, yaitu admin yang bertugas untuk mendaftarkan guru. Mungkin di sini akan diwakili oleh kepala sekolah atau wakil atau koordinator bidang tahfiz. Akun kedua dimiliki oleh guru. Di sini guru dapat mendaftarkan kelas baru, mendaftarkan target untuk kelas tersebut, dan mendaftarkan siswa di kelas tersebut. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah account admin. Pertama kali menjalankan Hafiz Lab, home adalah halaman pertama yang akan tampil. Ketikkan admin di sini dan tampillah halaman login untuk admin. Setelah memasukkan username dan password, maka akan tampillah interface dan menu-menu yang dapat digunakan oleh admin. Baik, kita langsung menuju menu Manage Guru Tahfiz. Setelah diklik, maka akan tampillah tabel yang berisi data tentang guru-guru yang sudah didaftarkan. Kita akan mendaftarkan satu lagi guru tahfiz. Klik di sini, maka akan tampillah form pendaftaran guru baru. Isilah form ini dan simpan. Munculnya pemberitahuan dengan highlight warna hijau ini adalah sebagai tanda telah tersimpan data guru yang baru. Masuk kembali ke menu Manage Guru Tahfiz dan di sana telah terdaftar guru baru yang tadi kita daftarkan. Baik, sekarang kita simulasikan user guru. Sebagai guru, Anda hanya perlu kembali ke home atau beranda dan mengetikkan kata guru di address lalu enter. Dan muncullah halaman login guru. Anda masukkan username dan password lalu enter. Sekarang Anda sudah masuk ke interface khusus untuk guru. Sebagai tanda, nama guru akan tercantum di sini. Sekarang kita ke menu Manage Data Kelas untuk mendaftarkan kelas baru dan target hafalan kelas tersebut. Klik di sini. Maka tampillah tabel yang berisi kelas-kelas yang sudah terdaftar. Kebetulan di sini masih belum ada satupun kelas terdaftar. Klik di sini dan tampillah form pendaftaran kelas baru. Isi data dan simpan. Kembali ke menu Manage Data Kelas untuk melihat hasilnya. Sekarang kita menetapkan target hafalan untuk kelas 1A. Klik di sini. Dan tampillah tabel-tabel yang berisi target-target kelas yang sudah dicanangkan untuk kelas tersebut. Dalam contoh ini, belum terdapat satupun. Kemudian klik di sini, dan tampillah form pendaftaran target baru. Isi data-data ini, Anda dapat mengisi apapun di kolom catatan. Saya menandai dengan 1 juz, dalam kurung juz 30. Tanggal mulai adalah tanggal di mana kelas 1A mulai menghafal. Tanggal akhir adalah tanggal di mana kelas 1A harus sudah menyelesaikan target hafalannya. Target awal surah, karena targetnya 1 juz dari bawah, maka kita tetapkan An-Naba ayat 1 sampai An-Nas ayat terakhir. Total pertemuan untuk kelas 1A dalam bidang Tahfidzul Quran sebanyak 130. Lalu simpan. Dan tampillah tabel yang berisi rincian detail target harian dengan 130 kali pertemuan yang Anda masukkan. Maka sistem membagi total jumlah baris yang akan dihafal dengan jumlah pertemuan. Hasilnya adalah 2 baris sehari. Baik, kita kembali ke atas dan Anda lihat di sini ada 2 kolom ayat dan jadwal. Ayat adalah isi dari target harian, sedangkan jadwal adalah hari di mana target itu ditempuh. Anda isikan jadwal pertemuannya. Perhitungkan jadwal pertemuan dengan hari libur, baik libur umum yang berdasarkan kalender maupun yang khusus berdasarkan agenda sekolah. Setelah terisi semua, klik simpan dan muncul highlight warna hijau sebagai tanda data yang diinput telah tersimpan di database. Untuk melihat hasilnya, Anda kembali ke Manage Data Kelas, kemudian klik Manage Target. Target yang kita canangkan tadi sudah terdapat di sini. Baik, sekarang kita ke Manage Data Siswa untuk mendaftarkan siswa baru. Klik di sini dan tampillah tabel yang berisi data diri dari siswa-siswa yang sudah terdaftar.
Seperti yang kita lihat, sudah terdapat 3 siswa. Untuk simulasi ini, kita akan daftarkan 1 siswa baru. Klik di sini, dan tampillah form pendaftaran siswa baru. Isikan data siswa dan simpan. Seperti biasa, highlight hijau muncul sebagai tanda bahwa data baru telah tersimpan. Kembali ke Manage Data Siswa, dan Anda akan mendapatkan 1 siswa baru telah terdaftar di sini. Seperti yang Anda lihat, siswa ini belum dimasukkan ke kelas manapun. Kita akan masukkan dia ke kelas 1A. Klik di sini, dan klik button ini, lalu pilih kelas 1A, karena siswa tersebut adalah anggota dari kelas 1A. Lalu klik Update Kelas, dan siswa ini sudah terdaftar sebagai anggota dari kelas 1A. Sekarang akan disimulasikan proses menghafal Quran dengan mode linear. Guru datang ke kelas atau laboratorium tahfiz, kemudian login. Kemudian tampillah kelas yang menjadi tanggung jawab sang guru. Sebelum memulai proses linear, Pak Guru melihat daftar kehadiran siswa terlebih dahulu. Klik absen dan tampillah daftar kehadiran siswa. Kembali ke Manage Data Kelas untuk memulai proses linear. Klik di sini untuk memulai sesi linear. Seperti yang Anda saksikan, terbuka satu tab browser baru berjudul Linear Step 1. Jadwal harian berisi informasi mengenai ayat-ayat yang akan tampil pada target hari ini. Kemudian di bawahnya ada perintah untuk siswa. Step 1 berbunyi, bacalah berulang kali 1 halaman mushaf tanpa terjemah ini minimal selama waktu yang ditentukan. Dan ada button bagi guru untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Guru tinggal mengklik lanjutkan, kemudian step linear akan bergerak ke tahap 2. Dan inilah yang terjadi di komputer siswa. Pertama, siswa login dan masuk ke beranda program. Sebelum guru membuka sesi linear, siswa dapat berlatih dengan memanfaatkan menu-menu yang ada. Berlatih menggunakan mushaf normal, mushaf segmentasi, ataupun mushaf puzzle. Setelah guru membuka mode linear, maka layar di komputer siswa berganti seperti ini. Pada judul tabnya berubah menjadi linear tahap 1. Terdapat info tentang ayat pada target hari ini. Di bawahnya ada perintah guru. Dan 1 lembar mushaf inilah yang mesti dibaca berulang kali oleh siswa sampai guru merubah layar monitor siswa ke tahap berikutnya. Setelah guru mengklik button lanjutkan, maka mode linear bergerak ke tahap selanjutnya, yaitu menampilkan 1 halaman mushaf di mana terdapat target harian siswa. Namun kali ini menampilkan terjemahannya. Siswa diminta juga untuk membaca berulang kali terjemahannya. Dan inilah yang nampak pada layar siswa. Pada tahap 3 ini, hanya ayat pada target harian saja yang ditampilkan, disertai dengan player dengan maksud agar siswa memaksimalkan gaya belajar auditorinya. Bila dikehendaki, guru dapat mengganti qori'nya. Terdapat 3 pilihan, Syekh Hafasi, Ustadz Irfan, dan qori cilik berusia 7 tahun, bernama Amru. Dengan player inilah guru dapat mengontrol bacaan qori. Dan inilah yang nampak pada layar siswa. Ketika guru memutar player murotal dari qori terpilih, siswa mendengarkan melalui headset pada komputernya. Pada tahap 4, layar menampilkan player qori dan target hari ini yang disertai dengan terjemah. Dan inilah yang nampak pada layar siswa. Siswa diminta mendengarkan bacaan qori berulang-ulang dan guru juga memberikan waktu untuk membaca dan mempelajari terjemahannya. Guru juga dapat berbicara via mic yang terdengar sangat jelas oleh siswa via headsetnya, misalnya untuk menjelaskan makna dan tafsir pada ayat tersebut. Dialog interaktif tetap dapat dilakukan seperti layaknya kelas pada umumnya. Pada tahap kelima ini, siswa menghafal dengan bantuan mushaf segmentasi. 3 button ini berfungsi untuk menghilangkan 3 bagian ayat yang berbeda. Ayat segmen bagian depan, ayat segmen bagian tengah, dan ayat pada segmen bagian belakang. Inilah yang terjadi pada layar siswa saat hanya ayat pada segmen depan yang ditampilkan. Inilah yang terjadi pada layar siswa saat hanya ayat pada segmen tengah yang ditampilkan. Dan inilah yang terjadi pada layar siswa saat hanya ayat pada segmen bagian belakang yang ditampilkan. Memori lebih mudah mengingat data apabila data ditampilkan secara bertahap bagian demi bagian.
Tahap ke-6 adalah tahap setoran siswa kepada guru. Pada layar ini, tampillah nama semua siswa yang hadir dan mengikuti model linear. Pada simulasi ini terdapat 4 siswa. Guru memilih siswi bernama Naura. Setelah diklik, button berubah warna. Sebagai tanda, siswi tersebutlah yang dipilih untuk melakukan setoran hafalan. Program ini menggunakan video conference untuk melakukan setoran. Di bagian bawah adalah sang guru, dan di bagian atas adalah siswi bernama Naura. Sang siswi menyetorkan hafalannya melalui mic dan sang guru mendengarnya dengan jelas. Sang guru dapat melihat siswa dan sebaliknya siswa juga dapat melihat wajah dan mendengar ucapan sang guru. Dan inilah yang terjadi di layar siswa. Siswi bernama Naura bersiap menunggu giliran. Setelah guru memilihnya, maka layar video terbagi 2, dirinya dan wajah serta suara sang guru. Mulailah Naura menyetorkan hafalannya. Setelah setoran selesai, sang guru memberi nilai. Karena lancar, maka sang guru menerima setoran tersebut. Sebagai penanda, button nama siswi tersebut berubah warna menjadi hijau. Artinya, siswi dapat lanjut ke step berikutnya, yaitu tahap puzzle. Nama siswa yang berwarna merah adalah siswa yang tidak diterima setorannya. Oleh karenanya, harus mengulang proses linear dari awal. Guru juga dapat melihatnya melalui button ini. Di sini kita dapat melihat 2 kelompok siswa. 2 orang lanjut ke tahap puzzle dan 2 lainnya harus mengulang proses linear. Jadi kini guru memiliki 2 kelompok siswa. Kelompok pertama lanjut ke tahap puzzle, sedangkan kelompok kedua harus mengulang proses linear dari awal. Dengan KMT, 2 sesi ini dapat dijalankan bersama. Untuk membuka proses linear bagian kedua, button inilah yang mesti diklik. Ketika button ini diklik, maka terbukalah satu tab baru yang akan menjalankan proses linear lagi dari awal. Sedangkan untuk membuka tab puzzle, button inilah yang mesti diklik. Baik, kita buka sesi puzzle. Klik di sini, maka terbentuklah satu tab browser baru yang berjudul puzzle. Dan inilah yang terjadi pada layar siswa yang berhak lanjut ke tahap puzzle. Layar sebelah kanan berisi mushaf, di mana kumpulan puzzle di sebelah kiri mesti ditempatkan dengan benar. Siswa mengklik puzzle ayat satu persatu dengan urut dan benar sampai tersusun semua. Setelah selesai, maka guru dapat memberikan nilai untuk sesi puzzle ini. Aktivitas tahfidzul Quran dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menambah materi hafalan baru dan murojaah. Berikut simulasi untuk sesi murojaah. Masuk ke menu Manage Data Kelas, lalu klik di sini untuk membuka sesi murojaah. Tentukan terlebih dahulu surat dan ayat yang ingin dimurojaah, lalu klik Update. Ayat dan surat yang diminta akan tampil di layar sebelah kanan. Murojaah di program ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dengan mushaf normal, dengan mushaf transparan, atau dengan menghilangkan bagian ayat tertentu di mushaf segmentatif. Misalnya kita pilih mushaf segmentasi ayat tengah, maka inilah tampilan mushafnya. Mushaf ini akan tampil di layar komputer siswa. Setelah itu pilih siswa dan video conference akan aktif, kemudian siswa menyetor hafalan ke guru dengan bantuan mushaf segmentasi ayat tengah. Setelah itu, guru akan menilai hasil murojaah tersebut. Mode nonlinear adalah mode di mana siswa bebas melatih dirinya tanpa melalui tahapan-tahapan seperti mode linear. Siswa dapat memanfaatkan fasilitas nonlinear dari beranda, misalnya membuka mushaf normal. Di mushaf normal ini, siswa dapat membuka surat dan ayat manapun, mendengarkan bacaan dari qori dan lain sebagainya. Dari sini dapat berpindah ke mushaf segmentasi. Di mushaf segmentasi ini, siswa dapat menghilangkan bagian-bagian ayat tertentu untuk kemudian membacanya atau memutar murotalnya. Misalnya dengan memilih fasilitas segmen ayat tengah, maka mushaf akan tampil seperti ini. Siswa dapat juga menguatkan hafalan dengan mushaf puzzle. Pilih surat dan ayatnya terlebih dahulu, lalu klik update. Nah, di sini siswa dapat berlatih dengan cara selayaknya main game puzzle.
Untuk informasi detail dan bantuan lainnya, hubungi kami. Anda dapat hubungi Ibu Yaomi atau saya sendiri.